Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa kamu mengatakan bahwa bermeditasi itu benar, sedangkan berdoa itu salah? Karena menurut pendapatku, meditasi memberikan ketenangan batin yang mendalam kepada seseorang demi dirinya sendiri, tetapi berdoa dengan mendalam dan tenang, memberimu hubungan langsung dan intens dengan Tuhan, dan Roh Suci-Nya turun kepadamu. Aku tidak mengatakan apa yang telah dirimu dengar. Kamu pasti mendengar melalui lapisan tebal kekristenan, lapisan tebal sampah. Pertama-tama, dirimu berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa bermeditasi itu benar tetapi berdoa itu salah? Karena meditasi adalah satu-satunya doa yang ada, dan doa hanya mungkin dilakukan dalam meditasi, doa lainnya akan menjadi palsu, semu. Jika dirimu belum pernah bermeditasi secara mendalam, bagaimana dirimu akan tahu bahwa ada Tuhan? Maka gagasan tentang Tuhan hanyalah sebuah pengkondisian yang diberikan oleh orang lain kepada dirimu. Coba pikirkan, jika dirimu lahir di Rusia, maka dirimu tidak akan berbicara tentang Tuhan sama sekali. Dirimu tidak akan berbicara tentang Alkitab, dirimu akan berbicara tentang manifesto komunis atau Das Kapital. Dirimu tidak akan berbicara tentang Trinitas Suci, Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dirimu akan berbicara tentang Trinitas yang tidak suci dari Karl Marx, Friedrich Engels dan V. Lenin, karena dirimu akan diberitahu dan dikondisikan oleh pendidikan komunis. Jika dirimu lahir dalam keluarga Jaina, dirimu tidak akan pernah berpikir tentang doa, tidak akan pernah, karena tidak ada Tuhan, jadi kepada siapa harus berdoa? Jika dirimu dilahirkan dalam keluarga Buddhis, segalanya akan sangat berbeda, karena dirimu akan dikondisikan dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan dirimu yang mengajukan pertanyaan ini, itu adalah pengkondisianmu. Dan semua pengkondisian itu salah. Meditasi berarti keadaan pikiran yang tidak terkondisi. Meditasi adalah proses membatalkan kerusakan yang telah dilakukan setiap masyarakat terhadap setiap individu, komunis atau Katolik, Jaina atau Yahudi, tidak masalah. Aku tidak mengatakan bahwa pengkondisian tertentu itu salah, aku mengatakan pengkondisian seperti itu salah. Pengkondisian tidak lain adalah proses menghipnotis orang, teruslah mengulang dari masa kanak-kanak, di gereja, di sekolah minggu. Dirimu telah diberitahu tentang Tuhan dan doa, dan dirimu telah diberitahu oleh orang tua, guru dan pendetamu, dan semua orang yang berwibawa. Anak kecil itu telah belajar bagaimana meniru mereka yang berkuasa. Sekarang dirimu telah sepenuhnya melupakan awal dari pengkondisian. Tidak ada anak yang lahir sebagai seorang Kristen atau Hindu. Tidak ada anak yang lahir dengan ide tentang keberadaan Tuhan, apakah Tuhan ada atau tidak, apakah ada 1 neraka atau 7 neraka atau 70 atau 700. Tidak ada anak yang lahir dengan teologi apapun. Meditasi berarti proses menyingkirkan semua yang telah dipaksakan kepada dirimu, sehingga dirimu bisa menjadi anak lagi. Itulah yang dikatakan Yesus. Dia berkata, jika kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhanku.
dia berbicara tentang the conditioning, the hypnotizing. Dia tidak menggunakan kata-kata the conditioning, the hypnotizing ini, karena kata-kata ini tidak ada pada zamannya, tetapi itulah yang sebenarnya dia katakan. Dia mengatakan bahwa kecuali dirimu menjadi anak kecil lagi. Berulang kali dia berkata, kecuali kamu dilahirkan kembali karena ini. Kelahiran telah terkontaminasi oleh manusia, mereka telah meracuni pikiranmu. Dirimu membutuhkan kelahiran spiritual baru, dan itu hanya mungkin melalui meditasi, tidak ada cara lain. Berdoa berarti dirimu akan melanjutkan pengkondisian. Jika dirimu seorang Kristen, doamu akan menjadi Kristen. Pertanyaanmu sendiri berbau Kristen. Seorang Hindu tidak akan mengatakan ini, ia tidak akan menggunakan kata-kata, dan roh sucinya turun kepadamu. Seorang Jaina tidak akan pernah menggunakan terminologi seperti itu, tidak mungkin, karena bagi seorang Jaina, tidak ada yang turun, semuanya naik. Ia percaya pada pertumbuhan menjadi dewa. Tuhan bukanlah seseorang yang tinggi di atas sana, yang turun kepadamu. Tidak ada Tuhan. Dirimu memiliki benih keilahian di dalam dirimu, ia tumbuh ke atas. Roh suci yang turun kepadamu, hanyalah sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Dirimu berkata, menurut pendapatku. Pendapat tidak berarti apa-apa. Jika dirimu memiliki beberapa pengalaman, maka itu penting. Pendapat hanyalah pendapat. Pendapat berarti sesuatu dari pikiran. Dirimu belum mengalami apapun, itu hanya sebuah pemikiran. Orang-orang memiliki semua jenis pendapat. Aku pernah mendengar 2 ekor unta sedang melewati padang pasir. Keduanya tampak sangat lelah, dan keduanya ingin mengatakan sesuatu kepada yang lain, tetapi entah bagaimana, mereka tetap bisa mengendalikan diri. Akhirnya salah satu dari mereka meledak dan berkata, apapun yang dikatakan orang, apapun pendapat mereka, aku ingin mengatakan bahwa aku haus. Haus bukanlah pendapat, itu adalah pengalamanmu. Apakah itu pengalamanmu? Jika itu adalah pengalamanmu, pertanyaan itu tidak akan muncul, karena dengan begitu, dirimu pasti akan mengerti dengan tepat apa yang aku katakan. Meditasi adalah proses yang membersihkanmu, dan ketika dirimu benar-benar bersih, aroma harum muncul dalam dirimu. Itulah doa. Doa adalah konsekuensi dari meditasi. Aku tidak menentang doa, aku menentang doamu. Doamu salah. Doamu hanyalah bagian dari pengkondisianmu. Umat Hindu berdoa dengan cara Hindu, dan umat Islam berdoa dengan cara umat Islam, tetapi doa yang sejati bukanlah Hindu ataupun Islam. Doa sejati itu berasal dari makhluk yang tidak berkondisi. Bagaimana itu bisa menjadi Hindu atau Muslim? Doa yang sejati hanyalah doa. Itu tidak memiliki kata-kata, melainkan adalah keheningan murni. Itu adalah penyerahan diri dalam keheningan yang dalam.
sebenarnya itu tidak ditujukan kepada Tuhan manapun. Itu adalah sujud kepada seluruh keberadaan. Itu bukan sebuah pengalamatan. Tuhan ada di mana-mana, semua adalah Tuhan, jadi dirimu hanya sujud dalam rasa syukur yang luar biasa, dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam cinta. Tetapi pertama-tama cintamu, kegembiraanmu, sukacitamu harus dilepaskan. Dirimu hanyalah sebuah benih, dan berbicara tentang wewangian, hanya akan menjadi pendapat yang didengar dari orang lain, dipinjam, dan apapun yang dipinjam itu jelek. Apapun yang dipinjam hanya akan menjadi verbal. Inilah yang telah terjadi. Ketika dirimu mendengarku, dirimu hanya memahami arti harfiah dari kata-kata itu. Dirimu kehilangan signifikansinya. Itulah yang telah terjadi padamu. Aku tidak mengatakan apapun yang menentang doa, tetapi aku telah mengatakan bahwa meditasi mempersiapkan jalan. Meditasi membersihkanmu. Membersihkanmu dari semua pikiran yang diberikan oleh orang lain. Meditasi menciptakan ruang di mana doa bisa berkembang. Meditasi mendatangkan musim semi dan tidak ada cara lain. Jika dirimu berdoa tanpa meditasi, maka bungamu akan menjadi bunga plastik. Bunga doa yang sesungguhnya hanya tumbuh dalam meditasi. Dan kemudian doa tidak ditujukan kepada Tuhan, pada kenyataannya, maka tidak ada Tuhan. Seluruh gagasan tentang Tuhan Bapa adalah kekanak-kanakan, dan Sigmund Freud benar bahwa itu adalah proyeksi dari keinginan kita yang dalam, untuk bergantung pada orang tua. Itu adalah proyeksi dari gagasanmu tentang ayah, karena ayahmu tidak bisa bersamamu selamanya. Suatu hari dia meninggal dan dirimu kehilangan perlindungan, keamanan, keselamatan, dan karenanya dirimu memproyeksikan seorang ayah di surga, yang kekal abadi selamanya, yang tidak akan pernah mati, dan yang akan selalu menjagamu. Dan dirimu berdoa sambil berlutut kepada ayah di surga. Gagasan itu adalah ciptaanmu, doa adalah ciptaanmu, dan dirimu terus melakukan hal bodoh ini sepanjang hidupmu, berpikir bahwa dirimu melakukan sesuatu yang religius. Terkadang doa-doamu mungkin terkabul. Itu hanya kebetulan. Jika dirimu terus berdoa untuk ribuan hal, terkadang itu pasti akan terjadi. Seorang pria berkata, "Aku tidak pernah percaya pada Tuhan, tetapi sekarang aku percaya." Aku bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia berkata, "Aku memberi ultimatum kepada Tuhan, bahwa jika dalam 15 hari, anakku tidak mendapatkan pekerjaan, aku akan menjadi ateis selamanya." Dan ancaman itu berhasil. Dalam 15 hari anakku mendapatkan pekerjaan. Sekarang aku menjadi orang yang sangat percaya. Aku berkata, "Itu sangat bagus, tetapi jangan pernah memberi ultimatum lagi, karena itu mungkin tidak selalu berhasil. Itu hanya kebetulan." Namun, ia tidak mendengarkanku. Setelah 2 tahun, ia menemuiku dan berkata, "Kamu benar." Aku kembali memberi ultimatum.
istriku sakit parah dan aku katakan kepadanya bahwa ia harus menyelamatkannya, kalau tidak, saya akan menjadi ateis. Ia mengira bahwa tipuan itu pernah berhasil, sekarang ia tahu bagaimana memaksakan Tuhan ke dalam pelayanannya. Itulah yang dilakukan orang-orang yang berdoa. Mereka mencoba menggunakan Tuhan. Mereka mencoba menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Dan istrinya meninggal. Tentu saja ia menjadi ateis. Doa terkadang akan terpenuhi, bukan berarti ada seseorang yang mendengarkan doamu dan memenuhinya, dan terkadang doa tidak akan terpenuhi. Dan para pengkhotbah sangat pintar. Mereka akan berkata, setiap kali doamu terpenuhi, dirimu berdoa dengan sangat dalam, sungguh-sungguh, dan tulus. Dan setiap kali doamu tidak terpenuhi, mereka berkata, doamu dangkal. Argumen itu sangat menarik karena, pada kenyataannya, semua doamu dangkal, sehingga dirimu tahu betul bahwa doamu dangkal. Pengkhotbah selalu bisa mengatakan bahwa dirimu berdoa, tetapi jauh di lubuk hati ada keraguan. Selalu ada keraguan, karena keyakinanmu kepada Tuhan tidak bisa menghancurkan keraguan. Keyakinan hanya bisa menekan keraguan. Dan keraguan yang ditekan itu selalu mendidih di dalammu, siap meledak. Jadi jangan tertipu, jika terkadang terjadi suatu kebetulan. Begitulah banyak hal yang terus berlanjut di dunia, begitu banyak hal yang bisa terus berlanjut di dunia. Semua itu tipu daya. Misalnya, ada begitu banyak paties di dunia, homeopati, naturopati, ayurveda, dan masih banyak lagi. Semuanya mengklaim bisa menyembuhkan, dan klaim mereka tidak salah. Mereka menyembuhkan banyak orang. Cobalah, teruslah memberikan pil gula kepada orang-orang, dan dirimu akan terkejut. Banyak yang sembuh, jadi dirimu telah menemukan terapi baru. 70% orang hanya sakit palsu, mereka tidak benar-benar sakit. 70% penyakit bersifat psikologis, jadi yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang meyakinkan mereka ini akan membantu. Dan orang-orang beralih ke homeopati dan pengobatan eksotis lainnya, hanya ketika tidak ada yang membantu mereka. Masalah dengan alopati adalah, bahwa hal itu hanya bisa membantu jika penyakitmu nyata. Jika penyakitmu tidak nyata, maka obat yang asli akan membahayakan, alih-alih membantumu. Jadi dirimu harus mencari dukun, seseorang yang bisa memberimu obat palsu untuk menyembuhkanmu dari penyakit palsu. Doa-doamu palsu, penyakitmu palsu. Terkadang itu membantu, dan ketika itu membantu, dirimu menjadi semakin yakin. Dan dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan yang mendalam, dirimu tidak tahu kemana lagi harus pergi. Ketika semua upaya manusia gagal, dirimu mulai melihat ke langit. Itu selalu terjadi, tidak banyak yang berubah. Dalam Weda disebutkan, ketika ada kilat di awan, Tuhanlah yang marah. Itu adalah kemarahannya. Berdoalah kepada Tuhan.
Sekarang kita tahu itu bukan Tuhan atau kemarahannya. Sekarang kita tahu itu adalah listrik alami. Sekarang kita menggunakan kemarahan Tuhan untuk menjalankan kipas angin dan mesin-mesin kita. Sekarang tidak ada yang berdoa. Di India, saat dirimu menyalakan lampu di malam hari, umat Hindu Ortodoks akan segera menundukkan kepala dengan tangan terlipat ke arah bola lampu listrik. Itu hanya pengkondisian lama. Tuhan dulu melakukan banyak hal. Sekarang sains melakukan semua hal itu. Tuhan dirampas setiap hari. Bahkan, sebentar lagi dia akan kehilangan pekerjaan. Dirimu akan menemukannya berdiri di depan kantor ketenagakerjaan dalam antrian. Tuhanmu adalah ciptaanmu. Friedrich Nietzsche benar tentang Tuhanmu, bahwa Tuhan telah mati. Jadi jangan terlalu terkejut atau yakin ketika suatu kebetulan terjadi. Kebetulan selalu terjadi. Waspadalah terhadap kebetulan. Dirimu berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa bermeditasi itu benar, sedangkan berdoa kepada sesuatu itu salah? Sedangkan berada dalam keadaan penuh doa itu benar. Berdoa berarti dirimu akan mengatakan sesuatu kepada Tuhanmu. Tuhanmu adalah ciptaanmu, doamu adalah ciptaanmu. Dan apa yang akan dirimu katakan? Hanya sesuatu yang sepele, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan itu. Dia telah mendengar semua itu begitu lama, dia pasti sudah muak dengan semua itu. Dia pasti menggunakan penyumbat telinga, hanya untuk menghindari orang-orang yang mengaku religius ini. Jutaan orang berdoa, dan mengatakan segala macam hal kepadanya. Dia pasti lelah, sangat lelah. Namun, berada dalam keadaan penuh doa, adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Berdoa adalah satu hal, itu kekanak-kanakan, yang berasal dari pikiran yang terkondisikan. Namun, berada dalam keadaan penuh doa, berarti mencintai keberadaan, menari bersama keberadaan, menari bersama bintang-bintang, bernyanyi bersama burung-burung, mengalir bersama sungai. Itulah berada dalam keadaan penuh doa. Namun, itu hanya muncul ketika meditasi telah menciptakan ruang yang tepat untuknya. Oleh karena itu, penekananku adalah pada meditasi. Aku tidak banyak berbicara tentang doa, karena ketika meditasi selesai, doa datang dengan sendirinya. Tidak perlu membicarakannya. Karena jika aku berbicara tentang doa, ada bahaya dirimu akan salah paham, karena doa itu mudah dan meditasi itu sulit. Doa itu mudah, sangat murah. Dirimu bisa pergi ke gereja, berlutut, melipat tangan, berbicara kepada Tuhan. Tidak ada biaya. Atau setiap malam sebelum tidur, dirimu berdoa kepada Tuhan. Aku pernah mendengar tentang seorang pria yang sangat amat cerdas, yang telah meletakkan doanya di dinding, tepat di samping tempat tidurnya. Dan sebelum tidur, ia akan berkata kepada Tuhan, tolong bacakan doa ini.
Apa gunanya mengatakan hal yang sama setiap hari? Dan orang berharap Tuhan setidaknya bisa membacanya. Itu tampaknya jauh lebih jelas, lebih cerdas. Mengapa terus mengulanginya seperti burung beo setiap hari? Aku tidak menyuruhmu berdoa, karena aku tahu bahwa apapun yang dirimu lakukan saat ini akan salah. Aku mengajarkan meditasi, dan dia datang tak terelakkan. Itu tidak bisa dihindari, tetapi jenis doa yang sama sekali berbeda, dengan aroma yang berbeda, tekstur yang berbeda. Itu hanyalah kegembiraan, keceriaan, rasa syukur. Dirimu merasa sangat puas, sangat diberkati, sehingga seluruh hatimu mengucapkan terima kasih, tidak dalam banyak kata. Seluruh hatimu mengatakan ya. Seluruh hatimu menjadi ya. Dirimu berserah diri. Hidupmu adalah doa. Maka dirimu tidak perlu pergi ke gereja, atau kuil, atau masjid. Dirimu menjalani doamu. Dirimu bernapas, dirimu minum, dirimu bergerak, dan semua itu adalah doa. Dirimu berkata, menurut pendapatku, meditasi memberikan ketenangan batin yang mendalam kepada seseorang demi dirinya sendiri. Pernahkah dirimu bermeditasi? Pendapat belaka tidak memiliki nilai, dan itu hanyalah pendapat belaka. Dirimu mungkin pernah membaca, dirimu mungkin pernah mendengar tentang hal itu, tetapi jangan terlalu mementingkan pendapat. Dirimu berkata, meditasi memberikan ketenangan batin yang mendalam kepada seseorang demi dirinya sendiri. Dirimu tidak memiliki pengalaman apapun, tidak merasakan meditasi. Dalam meditasi, diri menghilang, ego menghilang. Tidak ada pertanyaan tentang demi diri sendiri. Seseorang tidak lagi menjadi sebuah pulau. Seseorang menjadi bagian dari benua keberadaan yang luas. Meditasi berarti dirimu menghilang, menguap. Dirimu tidak lagi ada di sana, hanya kehampaan murni. Bagaimana itu bisa dilakukan demi diri sendiri? Tidak ada diri yang tersisa. Dalam meditasi, tidak ada diri yang pernah ditemukan, jadi bagaimana itu bisa menjadi egois? Meditasi adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan keegoisan. Meditasi adalah satu-satunya kemungkinan untuk menciptakan ketidakkegoisan di dunia. Segala hal lainnya adalah egois. Misionaris Kristen yang melayani orang miskin, orang cacat, ini semua egois. Bunda Teresa dan semua pekerjaannya benar-benar egois. Mengapa aku menyebut pekerjaan ini egois? Mereka melakukan pelayanan yang besar bagi kemanusiaan, tetapi mereka melakukan pelayanan kepada kemanusiaan sebagai sarana untuk mencapai surga. Mereka menggunakan orang miskin, dan orang buta, dan orang lumpuh, dan orang kusta sebagai tangga untuk mencapai surga. Bayangkan saja dunia di mana tidak ada orang miskin, tidak ada orang lumpuh, tidak ada orang kusta, tidak ada orang buta. Lalu apa yang akan dilakukan Bunda Teresa?
apakah dirimu masih akan memberinya hadiah Nobel? Untuk apa? Persyaratan dasarnya adalah bahwa orang buta harus ada di sana, orang miskin harus ada di sana, orang kusta harus ada di sana, para janda harus ada di sana, anak yatim harus ada di sana. Ribuan anak yatim dibutuhkan agar seorang wanita menjadi pelayan kemanusiaan yang hebat. Kepala pendeta Hindu, Karpatri, telah menulis sebuah buku, Against Socialism. Dia memberikan banyak alasan menentang sosialisme, tetapi alasan paling menggelikan yang dia berikan adalah bahwa dalam kitab suci Hindu dikatakan bahwa kecuali dirimu menyumbang kepada orang miskin, dirimu tidak akan pernah masuk surga. Sedangkan sosialisme mencoba menghancurkan kelas-kelas, sehingga tidak akan ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Begitu tidak ada orang kaya, dan tidak ada orang miskin, siapa yang akan menyumbang kepada siapa? Dan apa yang akan terjadi pada surga? Sangat logis. Dan orang-orang ini adalah pelayan kemanusiaan yang hebat. Orang-orang bodoh ini dianggap sebagai orang suci. Dalam meditasi, dirimu menghilang, dalam doa, dirimu benar-benar ada di sana. Dirimu harus ada di sana untuk berdoa. Jika tidak, siapa yang akan berdoa dan kepada siapa? Martin Buber telah menulis salah satu buku terhebat saat ini, Ian Blau. Ia mengatakan bahwa doa adalah hubungan antara aku dan kamu, keduanya dibutuhkan. Aku dibutuhkan, orang yang akan berdoa, dan kamu, sebuah konsep tentang Tuhan. Maka doa menjadi mungkin. Doa adalah dialog antara aku dan kamu. Doa pada dasarnya egois, mementingkan diri sendiri. Namun meditasi sama sekali bukan dialog. Aku dan kamu tidak dibutuhkan. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Seluruh gagasan tentang aku dan kamu menghilang. Keheningan berlaku, keheningan perawan, tidak terganggu oleh dialog apapun. Itu bukan demi diri sendiri. Seseorang menghilang, baru saat itulah meditasi terjadi. Meditasi seperti bunga yang mekar, dan keadaan penuh doa adalah keharuman bunga yang dilepaskan ke angin. Aku tidak berbicara tentang keharuman, aku hanya mengajarkan cara menanam mawar, ingat. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.